Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bunat, Budi Setia Dharma Nata Prawira, admin PJS. Balik lagi ngomongin pasar pelita. Masalah yang tidak selesai-selesai. Banyak orang berpikir bahwa masalah pasar pelita selesai ketika itu berhasil dibangun. Banyak orang berpikir seperti begitu, termasuk para pemangku kebijakan. Dan itu sesuatu yang keliru, bos. Kenapa? Karena ada dimensi hukum, ada dimensi kebijakan yang syarat perkeliruan. Misalnya saja sederhana, persoalan bagaimana pelaku tipu gelap bisa leluasa menarik DP dari para calon penghuni pasar. Itu kan pasar belum terwujud sama sekali, tidak, masih hanya berupa gambar. Mereka udah bisa jualan. Kalau tanpa peran birokrasi kan nggak akan mungkin. Jadi kejahatan birokrasi di situ tidak akan selesai ketika masalah pasar pelitanya physically sudah terbangun. Persoalan kejahatan birokrasi, dan tidak hanya sampai di situ dimensi hukumnya. Ada beberapa hal lagi, misalnya penghapusan aset, penjualan barang rongsokan. Yang bekas eks pasar pelita itu kan ketika dibongkar itu ada nilai jual. Yang nilai jual itu juga kita nggak ngerti bagaimana mekanisme lelangnya, berapa masuk ke kas negara segala macam. Itu patut diduga ada banyak perkeliruan di sana yang mungkin saja sangat merugikan keuangan Pemkot, keuangan rakyat, keuangan APBD. Dan itu nggak diungkap, belum diungkap sampai saat ini. Belum persoalan-persoalan gratifikasi yang saya pernah mengupas itu di Bancakan Pasar Pelita. Kan tidak hanya satu dua pihak aliran dana ke sana kemari. Ada yang ya hoaknya sih dapat motor gede, hoaknya sih dapat cash 200 juta. Hoaxnya lagi ada yang dapat 50 juta tapi dibalikin lagi. Nggak jelas dibalikin ke siapa, nggak ngerti. Dan itu jelas persoalan-persoalan yang walaupun sudah terbangun tidak selesai dengan sendirinya. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Nggak selesai. Apalagi ketika memang pasarnya sendiri tidak selesai. Jadi sebetulnya menjadi double permasalahan. Masalah lama, masalah baru, masalah lama, masalah lamanya banyak. Dan ini patut kejahatan korporasi ini by design diduga patut seperti begitu. Kenapa? Karena pengembang awal aja orang-orang tahu kok itu pengembang bermasalah. Bahkan di persidangannya tipu gelap itu kan sempat dipertanyakan, kok PT AKA dapat kesempatan BOT padahal track recordnya nggak bagus. Sehingga dalam proses itu juga menjadi sebuah dimensi hukum yang itu rasanya patut diungkap. Dan uh, kepentingan kepentingan pencitraan memang selesai sudah ketika pasar terbangun. Seakan-akan ingin clear up dengan cara begitu. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi, admin PJS hanya ingin menggarisbawahi, walaupun berhasil terbangun, masalah tidak berarti clear. Apalagi tidak terbangun, berarti ada masalah-masalah kini, masa lalu kini yang semuanya jadi complicated banget. Kejahatan kemanusiaan atau apapun itu namanya, yang jelas membuat kita selalu berpikir bahwa sebetulnya fungsi penyelenggara negara itu apa sih? Mensejahterakan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi atau apa? Atau jadi bancakan? Kan itu sebuah
pertanyaan yang kita harus menggugat itu semua sebagai kesadaran kolektif bahwa ada masalah. Dan masalah itu adalah masalah pembangunan, masalah tata kelola pemerintahan. Dan tidak selesai 1-2 tahun tidak selesai. Kita aja udah berapa tahun, 4 tahun lebih kali. Lebih, kok nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir menyelesaikan masalah dari sisi akar, dari berangkat dari akar masalahnya kok. Jadi ya begitu akhirnya eh lelah. Ada orang yang nanya, kok nggak lelah-lelah menyikapi pasar pelita? Ya sampai saat ini belum lelah, bos. Kenapa? Karena itu menyangkut itu tadi, bagaimana kita menginginkan sebuah good government yang itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Oke, at least yang ingin disampaikan dengan amat gamblang adalah ketika pasar pelita berhasil dibangun terwujud, bukan berarti masalah semua jadi clear. Tetap harus ada proses penegakan hukum, harus ada proses berbagai sisi dari dimensi hukum, dari kejahatan birokrasi, kejahatan kebijakan, dan sebagainya. Intinya di sana. Oke, sampai ketemu. Saya Bunak, admin PJS Parlemen Jalanan Sukabumi.